Selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Selokan umumnya terdapat di pinggir jalan, didesain untuk mengalirkan kelebihan air hujan dan air permukaan dari jalan raya, tempat parkir, dan sisi jalan, begitupun atap. Besarnya selokan dihitung atas dasar curah hujan tertinggi, aliran air buangan ataupun air tanah. Bila selokan kecil, maka dapat mengakibatkan air dari selokan meluap keluar dari selokan, bahkan dapat mengakibatkan banjir. Selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab dari saluran air yang tersumbat. Yaitu penyebabnya satu, karena sampah. Memang sampah bukanlah hal yang lagi lumrah, yaitu setiap manusia menghasilkan sampah, baik sampah medis, sampah industri, maupun sampah rumah tangga dan sampah lain sebagainya. Yang salah adalah masyarakat sering membuang sampah pada saluran air, sehingga mengakibatkan saluran air tersumbat. Yang kedua, kurangnya penjagaan saluran air, seperti tidak pernah dikorek, karena kan setiap limbah itu akan menumpuk di selokan air, sehingga membuat air tersumbat. Jadi ada dua hal yang menyebabkan saluran air tersumbat, yaitu sampah dan kurangnya menjaga selokan air. Selanjutnya yaitu dampak dari saluran air yang tersumbat. Yang pertama, saluran air yang tersumbat dapat menyebabkan banjir. Seperti yang kita ketahui bahwa banjir merupakan bencana alam yang terjadi ketika musim hujan. Nah, ketika musim hujan ini, saluran air itu akan meluap sehingga menyebabkan arus lalu lintas itu tidak teratur. Jadi ketika air meluap, maka jalan akan menjadi licin dan akan terjadi hal yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu tentang kemacetan. Sehingga ketika macet akan diperlukan solusi penanganan yang paling efektif. Dampak yang kedua dari selokan air yang tersumbat adalah tergenangnya air. Dari genangan air tersebut terdapat jentik-jentik yang berkembang biak menjadi nyamuk. Dari nyamuk tersebut timbullah penyakit, yaitu penyakit malaria dan demam berdarah, dan juga membuat kurangnya kenyamanan dari masyarakat sekitar. Misalnya mereka digigiti oleh nyamuk. Dampak yang ketiga adalah bau dan tak enak dipandang, karena saluran air yang tersumbat mengakibatkan sampah yang menumpuk turun ke dalam saluran air dan menjadikan tersumbat. Oleh karena sampah yang menyumbat di saluran air menjadikan saluran air berbau busuk. Karena saluran air yang tersumbat mengakibatkan tidak enak dilihat karena sampah yang naik, dan begitu juga dengan saluran air yang berubah warna menjadi hitam. Sebenarnya untuk mengatasi saluran air yang tersumbat sama seperti solusi pada yang terdahulu, yang dimana kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat atas pentingnya lingkungan bagi masyarakat. Terutama kita bisa menanamkan 3B. Apakah itu 3B? Berniat, bertekad, dan berkemauan. Berniat, baiklah kita untuk melakukan sesuatu itu haruslah niat dulu. Dimana niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik pula. Apa niat yang baik yang bisa kita tanamkan pada masyarakat? Yaitu baiknya kita menanamkan bahwasannya bila kita membuang sampah pada tempatnya, maka orang lain tidak akan mendapatkan dampak dari sampah tersebut. Ataupun dengan menanamkan bahwa dalam diri, baik kita membersihkan saluran air sehingga orang lain tidak akan mendapatkan dampak. Begitupun kita bisa melanjutkan dengan bertekad. Berkemauan. Setelah kita berniat dan bertekad, ada baiknya kita berkemauan menanamkan diri pada masyarakat agar berkemauan di mana melakukan aksi nyata untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan yang nyaman, seperti tidak membuang sampah sembarangan, bisa bergotong royong untuk membersihkan selokan air sehingga selokan air tidak mampet. Dimana juga kita harus di berkemauan ini kita menyadarkan pada masyarakat bahwasannya tempat pembuangan sampah bukanlah di selokan air, bukanlah di pinggir jalan, melainkan di tempat sampah. Dimana bila berkemauan ini sudah ditanamkan dan sudah menjadi kebiasaan, dimana membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air secara rutin dan bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat,
sehingga terciptalah suatu lingkungan, suatu saluran air yang tidak lagi tersumbat melainkan mengalir. Jadi tidak akan ada terjadi lagi banjir, bau busuk, bahkan kemacetan lalu lintas. Karena jika bukan kita yang menjaga lingkungan sekitar kita, siapa lagi? Kaitan penelitian kami dengan sosial budaya dasar adalah saat gotong royong terjadinya interaksi sosial, di mana saat gotong royong tersebut nantinya diharapkan munculnya tenggang rasa antar sesama warga, sehingga munculnya keadaan damai di sekitar wilayah tersebut. Nantinya diharapkan dari situ juga munculnya rasa tanggung jawab masyarakat untuk menjaga selokan agar tetap bersih dan lingkungan yang sehat untuk masyarakat itu sendiri. Kita merawat lingkungan kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Demikianlah kajian lapangan dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan dalam video, kami mohon maaf. Terima kasih.